Tuhan, selamat pagi, saudara-saudara yang sudah hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat tahun baru, tahun 2026. Haleluya. Mari kita memuji menyembah Tuhan, sebab kita yakin penyertaan Tuhan itu sempurna di tahun 2026 ini. Bagi kita yang percaya, yang taat dan setia kepada Tuhan. Haleluya. Jalanmu tak terselangi. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau ditelan badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera,
Kesehatan, kesempatan dan cuaca yang baik pada pagi hari ini di awal tahun 2026 ini kami boleh setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan, biarlah Kau melihat keadaan kami, kerinduan kami, kesungguhan kami. Tuhan, di tahun 2026 ini kami sangat membutuhkan penyertaan Tuhan sehingga kami boleh tetap taat setia beribadah kepada Tuhan, melakukan seluruh kehendak Allah. Bahkan apa-apa yang belum kita genapi, yang belum kita lakukan, Tuhan topang kami, ingatkan kami supaya kami menggenapi akan firman-Mu di tahun 2026 Bapa, sehingga kehidupan kami semua boleh memperkenan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Sucikan, kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu, baik hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, juga sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami siap memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Kuduskan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Bebaskan roh kami untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuasa Allah. Tuhan, tolong saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan, dengan tangan kasih-Mu yang Kau tibakan di tempat ini itu bersama-sama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi. Silakan duduk satu. Hingga kita hari ini bisa melalui tahun 2025
sepanjang tahun ini. Saya yakin dan percaya kita mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami buka ruang kesaksian bagi setiap saudara yang merasa di tahun ini Tuhan telah tolong. Sepanjang tahun 2025, meskipun setahun yang lalu ya, tanggal 2 suami saya masuk ICU sampai berpulang 1 bulan, selebih seminggu terus berpulang di pantai Tuhan. Saya jujur saja tahun 2025 itu sangat berat bagi saya menjalaninya, melewatinya saat itu. Karena apa? Saat itu sebelum suami saya kan mulai sering keluar masuk ICU ya, sebelum tanggal 2 Januari. Itu saya juga fokus ke bapak yang habis jatuh dan nggak bisa apa-apa, hanya tidur di tempat tidur. Terus bapak waktu itu di sini banjir besar saat itu, rumah itu sudah pokoknya nggak aman banget. Jadi saya harus mengambil bapak untuk saya paksa bawa ke tempat saya. Tapi saya mengalami kendala saat itu. Saya berdoa nangis sama Tuhan karena dari tempat saya tuh kelihatan daerah Tropodo itu Wendung tuh masih ada, padahal saya masih nunggu apa bingung perkara bapak karena air sudah tinggi banget. Saya itu suami saya ajak juga lemah. Saya bingung, jujur saya itu kalau panik bawa mobil namanya masih geradul-geradul ya saya bisa bawa itu. Saya tuh nangis, Tuhan tolong. Apalagi di sana juga mulai banjir dan itu Bu sampai macet parah, daerah Metro itu macet parah, banyak yang Bali itu cerita sampai tiwas terjebak lama, saya bingung Tuhan, saya ini harus bagaimana? Mas Yono telepon terus di sini sudah tinggi banget nggak? Saya mau nekat itu bawa mobil sendiri itu katanya yang pasti Tropin nggak bisa dimasuki, solusinya pakai becak motor pun nggak mungkin mau karena pasti kelelep mesinnya. Saya nangis, tolong Mbak Tuhan, saya harus bagaimana? Terus akhirnya ada kesepakatan, terus gini lebih, aku tak jaluk tonggo, maksudnya minta tolong tetangga untuk mengungsikan bapak semalam itu. Karena nggak mungkin saya nekat bawa mobil, charter mobil juga nggak mungkin, bawa becak motor juga nggak mungkin, semua nggak mungkin. Masa digendong gitu loh? Saya nangisnya di situ. Dan suami saya sudah mulai merasa nggak nyaman banget di rumah. Saya itu sendirian tuh montang-manting pikiran, tenaga, semuanya saya nangis. Tuhan, aku tidak mampu Tuhan, tolong bagaimana solusinya? Karena saya juga berdoa minta pertolongan Tuhan. Saya katakan firman Tuhan, Engkau Allah yang menciptakan hujan beserta dengan kilatnya dan yang mengeluarkan angin dari perbendaraannya. Dalam nama Yesus, aku katakan padamu, hujan deras diamlah, mendung tebal berhaluan dari Tropodo, dari tempat saya ini. Itu yang saya perkatakan terus dengan iman, perkataan firman itu. Puji Tuhan. Dan Mas Yono bilang, sudah mari, mandek. Soalnya kalau masih terus, itu pasti ketinggian air semakin sudah nggak tertolong dan bapak pasti diungsikan ke tetangga minta tolong gitu. Terus paginya mau hujan lagi. Saya harus gimana Tuhan? Ini saya nekat juga tetap nggak bisa. Ternyata sampai jam 11 itu saya mulai ada keberanian Tuhan, tolong Tuhan. Wes nekat saya bawa mobil. Iki piye nek sampai masuk dan masih masuk nggak kira-kira. Terus ternyata masih bisa, akhirnya mobil saya bawa masuk, bapak saya bawa ke tempat saya. Bapak di tempat saya ada beberapa hari suami saya mulai parah ya. Jadi tanggal 1 malam itu sebetulnya sudah demam tinggi. Saya kompres, saya paksa mau saya bawa ke ICU Mitra itu sebentar mungkin dia berpikir masih bisa reda dengan minum penurun panas, tapi karena sampai subuh tetap panas, saya paksa sudah ayo kita ke Mitra. Saya bawa ke Mitra langsung ICU. Di beberapa hari sekitar semingguan masih bisa komunikasi timbal balik meskipun agak kacau cara komunikasinya karena ya nggak tahu ya, mungkin karena efek dari sakit yang sudah mungkin komplikasi gitu. Terus dan setelah seminggu itu mulai komunikasi itu mulai nggak respon, berkurang banget.
Dan minggu ketiga dan sampai dia berpulang itu cuma matanya saja, itu pun kadang buka kadang enggak. Saya kalau ingat setelah suami saya berpulang, tapi puji Tuhan sebelum dia berpulang itu selalu saya katakan dalam dia saat masih sadar, almarhum masih ada waktu itu di bulan 10-nya itu, Bapak Hendrik sama Ibu boleh berkenan untuk melawat ke sana untuk menyaksikan kasih Tuhan. Dan setelah Bapak Ibu Hendrik juga ada hamba Tuhan Bapak Ardi, Pak Yongki itu juga datang melawat ke sana. Puji Tuhan, saya juga selalu saya bisiki di telinga, Mas, ingat Tuhan Yesus, sampai ada apa-apa percaya Tuhan Yesus. Nek sampai percaya Tuhan Yesus besok ketemu aku. Kalau udah sampai di sana nanti saya bilang gitu. Terus puji Tuhan, hamba Tuhan Pak Ardi juga menguatkan saya. Katanya dia itu datang itu juga, sebetulnya saya ada pelayan di Malang Bu, tapi saya dengar dari Pak Yongki, Tuhan minta saya untuk datang melawat Pak Made ke sini. Jadi saya ini ke sini, pokoknya harus ke Pak Made itu sejak semalam Bu, saya mau nekat katanya gitu. Katanya Tuhan tuh inginkan saya harus datang ketemu Pak Made. Puji Tuhan, sampai di rumah sakit Mitra Pak Made boleh dilayani oleh Pak Ardi, dan sampai dia berpulang. Setelah suami saya berpulang itu banyak sekali PR-PR yang sungguh saya tuh belum pernah ngalami dan nggak pernah piye carane itu. Tapi puji Tuhan sepanjang tahun 2025 Tuhan memberi kekuatan, kemampuan, kesanggupan menuntun dalam hikmat-Nya, sehingga setiap apapun yang menjadi PR-PR saya satu persatu Tuhan membuat saya mampu melewatinya. Dan saya Tuhan terima kasih sampai saat sekarang. Saya kalau flashback sekarang tanggal 5 ya, saya masih sering kangen sama suami. Apapun ya, namanya suami sudah puluhan tahun bersama dalam suka duka, ya kadang bentrok, kadang baik, kadang dan lain sebagainya. Namanya orang perjalanan hidup ya, dengan pola pikir, cara pendidikan yang beda, pasti ya nggak bisa. Tapi puji Tuhan saya melewatinya sampai finish, sampai mau memisahkan. Puji Tuhan, itu saja saya menyaksikan pemeran Tuhan dalam sepanjang tahun 2025. Luar biasa, itu saja kasih Tuhan. Meskipun jatuh bangun dalam melewati perjalanan itu, satu hal, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, selamanya baik. Itu saja. Terima kasih, saya kembalikan pada pimpinan pujian. Amin. Dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita, satu perkara pun yang kecil yang terjadi dalam hidup kita, itu Tuhan sudah atur dengan sempurna. Dia menyertai kita dengan sempurna. Apapun yang terjadi, percayalah, di tahun 2026 ini tangan Tuhan tetap memegang kita. Kita
kami Tuhan. Kami punya iman, pengharapan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan-Mu bagi kami sempurna. Kami bisa melewati semuanya karena Engkau ada beserta kami, Engkau ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi pegangan hidup kami. Tetap percaya apapun yang akan kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Haleluya, bersyukur, terima kasih atas bantuan doa Bapak Ibu, saudaraku semuanya. Di mana hari Senin ya, hari Senin yang lalu besan saya sudah dipanggil Tuhan ya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, semua dalam pengaturan Tuhan dengan sempurna. Haleluya. Ya, terima kasih buat dukungan doa, juga buat segala apa yang saudara korbankan untuk Tuhan. Itu semua tidak sia-sia. Haleluya. Nah, saudaraku, kalau tahun 2025 kita sudah disertai Tuhan ya. Bagaimana tahun 2026 ini ya? Haleluya. Kalau Tuhan sih maunya ya pasti menyertai kita. Tetapi itu semua kembali kepada kita ya, kembali kepada kita. Apakah kita juga mau dekat dengan Tuhan, terus beserta dengan Tuhan ya. Kalau Tuhan pasti ya 24 jam buka tangan siap menolong kita. Namun ada tugas kita, yaitu kita harus lebih lagi dekat dengan Tuhan. Dengan penyertaannya di tahun 26 ini, haleluya, nyata dalam kehidupan kita ya. Haleluya. Haleluya. Perikop pada awal tahun baru ini yaitu disertai Tuhan ya. Haleluya, disertai Tuhan. Kenapa kita perlu penyertaan Tuhan? Ya, karena Allah Tuhan kita ini Allah yang sanggup melek, buka mata, siap menolong kita 24 jam sehari. Ya, luar biasa. Ya. Kalau di dunia ada apotek 24 jam, ada makan 24 jam ya. Macam-macam sekarang ini 24 jam buka terus ya. Tetapi pertolongan mereka terbatas ya, terbatas. Mungkin untuk makanan 24 jam ya, orang bisa makan ya. Apotek obat-obat 24 jam orang bisa beli obat. Tapi untuk masalah, persoalan, kesulitan, kesukaran yang berat-berat, apalagi yang mengancam nyawa, ya mereka tidak bisa, ya. Tapi Tuhan kita tetap bisa, amin. Luar biasa ini. Ya. Mazmur 121 ayat yang ke-1, ayat yang ke-4 kita baca. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Kita ini Israel rohani. Ya. Alkitab ini mencatat untuk orang Israel pada perjanjian lama secara jasmani. Tapi kita ini ya, boleh kemuran Tuhan, kita masuk di dalam rencana Allah. Ya, Israel secara rohani. Nah, Allah kita ini, Allahnya orang Israel, Allahnya kita sekarang ini hidup dan kekal, ya. Hidup dan kekal. Dia tidak terlelap, tidak tertidur penjaga Israel. Nanti saudara baca di rumah ya, Mazmur 121 ini, haleluya. Dia menjaga kita, menyertai kita, karena dia sanggup, karena dia Allah. Ya.
Waktu dia lahir di dunia, dia jadi manusia seutuhnya. Ya. Tapi setelah dia kembali ke surga, dia kembali kedudukan semula, dia adalah Allah. Ya. Sebab itu kita bersyukur. Percaya Yesus, Tuhan bilang Yohanes 14 ayat 1, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Ya. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa di sorga tanpa melalui aku. Ya, ini Allah kita ini kekal, kita bersyukur sekali. Ya. Kita dipelihara dalam dunia ini, dia tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur, dia penjaga kita. Dikatakan keluar masuk kita itu ada di dalam tangan Tuhan, Tuhan pelihara, ayat yang ke-8. Ya, Tuhan akan menjaga keluar masukmu di mana saja kita pergi, kita berada. Kesulitan, kesukaran apapun yang kita hadapi, Dia menjaga kita. Sekarang sampai kapan? Selama-lamanya. Siapa bisa nolong kita? Sampai salawase. Bahkan dikatakan sampai masa tuamu aku, tetap dia, aku menggendong kamu, aku memikul kamu. Siapa yang bisa? Ya, sebab itu selalu kita masa tua kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Tuhan pasti tolong dengan caranya yang ajaib. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan itu ya tidak pernah terlelap. Dia tahu segala keadaan kita, posisi kita. Ya. Sebab itu kita perlu hafal ayat firman Allah ini. Kalau bisa hafal, dihafal lebih banyak ya. Sebab saat kita mengalami hal-hal yang sulit, sukar, berat, nanti Roh Kudus itu mengingatkan kita. Ini loh ayatnya. Kamu tidak usah takut, tidak usah khawatir. Pencobaan yang kamu alami itu tidak lebih dari kekuatan. Saat mentok, Tuhan punya cara yang indah. Seringkali kita mengalami kesulitan, kesukaran, sudah tidak berdaya, tidak kuat. Tuhan, aku gak kuat Tuhan. Nah, nanti Tuhan buka jalan. Buka jalannya bagaimana? Ya, seperti tadi kesaksian Bin, juga kesaksian daripada istri, daripada besan saya. Ya. Merawat orang sakit itu sahabat, betul-betul tidak gampang. Kadang-kadang Tuhan sampai bikin kita yang jaga ini notok, tidak kuat. Aduh Tuhan, ya. Sepertinya penderitaannya lebih berat dari yang sakit. Itu Tuhan izinkan. Supaya apa? Kita berserah kepada Tuhan, kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Nanti Tuhan yang menyelesaikan dengan caranya yang ajaib. Jadi kematian suami ataupun kematian istri atau kematian siapa saja yang harus kita pikul juga, ya, namanya keluarga. Itu nanti ada plafonnya, ya, batas kekuatan. Ya. Kalau yang sakit sudah tidak kuat, yang jaga juga sudah tidak kuat, Tuhan selesaikan dengan cara yang ajaib. Amin. Ya, itu kita perlu persiapan memang. Ya. Tapi kadang-kadang waktu kita mempersiapkan diri kita, sebab itu kita belajar mempersiapkan diri menghadapi apa saja sampai kematian. Itu memang tidak mudah. Kadang-kadang kita pikir, wah aku kuat, aku pasti bisa. Tapi saat itu terjadi, ya, nyatanya kita tidak kuat, tidak bisa. Tapi Tuhan tahu. Kita sudah usaha sungguh-sungguh, kita sudah menyerahkan sungguh-sungguh. Nanti Tuhan yang menyelesaikan. Kalau selesai, pekerjaan Tuhan itu sempurna, ya, penyertaan Tuhan itu sempurna, ya. Kita hanya bisa apa? Bersyukur, terima kasih Tuhan itu baik. Jadi ujung-ujungnya nanti yang keluar dari mulut lidah kita ini, dari hati pikiran kita itu mengatakan semua hanya oleh anugerah Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya. Sekuat kita melayani ibadah, iman kita, itu semua tidak ada apa-apanya. Karena apa? Semua dari Dia.
Kita bisa punya iman yang kuat, itu dari Tuhan. Kita bisa setia, bisa berbuat baik, bisa berbuat benar, itu semua dari Tuhan. Akhirnya ya, saat kita tidak mampu apa-apa, nah Tuhan menolong. Kita katakan apa? Semua oleh karena Tuhan. Ya. Sebab itu mari ya, haleluya. Selama masih kita hidup ini, kita tingkatkan lagi iman percaya kita. Ya. Haleluya. Kita ini tingkatkan terus. Mumpung masih ada kesempatan. Haleluya. Sebab dia melihat keadaan kita, kebutuhan kita, rohani kita, jasmani kita, rumah tangga kita. Dia melihat semuanya. Ya, Tuhan melihat, dia tahu. Kok bisa Tuhan melihat? Bahkan orang kafir pun Tuhan itu bisa melihat. Orang kafir yang belum percaya Yesus, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu Tuhan bisa melihat. Nanti tepat pada waktunya, ya, Tuhan melawat dia. Ya. Ini kebaikan Tuhan yang tidak terbatas. Kenapa Tuhan bisa melihat? Sebab Tuhan itu punya meterai, ya. Manusia itu di hadapan Tuhan itu ada meterainya. Bayangkan sekarang ini kira-kira 7-8 miliar manusia. Itu sidik jarinya tidak ada yang sama. Kok iso? Sak jempol ada apa garis-garisnya? 8 miliar tidak sama. Kok bisa? Itu Allah yang ini meterainya. Kalau mana-mana orang tanda tangan Pak, pakai CD apa? CD jari. Itu buat pemeriksaan. Itu dipakai oleh orang dunia. Itu miliknya Allah ini. Sidik jari. Pencuri, perampok, pembunuh itu tidak sidik jari ya. Nah, ini meterainya Allah. Haleluya. Dan apa? Roh Allah itu ada, ya. Roh kita, roh manusia ini itu dipantau oleh Allah. Ya. Sebab roh ini bikinan dari Allah. Ya. Jadi ada kita punya roh ini, ya, dipantau dengan rohnya Allah. Ya. Jadi kita ini semua ada CCTV-nya Allah. Orang nggak percaya, orang percaya, CCTV-nya jalan terus kan. Kalau kita bayangkan itu kita aduh Tuhan, minta ampun. Aku gak kapien dari orang lain. Ini monitor jalan terus. Apa yang kita lakukan? Ya. Perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita, hati yang tidak tulus, tidak suci, tidak murni, kelihatannya baik semua, dari luar baik. Tapi Tuhan lihat CCTV-nya ini sampai jeroan kita. Tidak bisa menghindar. Tidak ada orang mengatakan aku ini baik. Tuhan melihat, waduh. Sebab itu kita harus terus rendah hati, merendahkan diri. Jangan ngomong aku lebih suci, lebih baik, lebih benar dari orang lain. Tuhan tahu jeroan kita. Sebab itu kita minta ampun pada Tuhan. Sucikan hati ini, kuduskan hati ini, berikan roh yang tulus, roh yang rela. Ya, haleluya. Haleluya. Jadi kita ini Ayub 37 ayat 7 dikatakan kita ini punya meterai di setiap tangan kita ini, ya. Kemudian Amsal Soleman 20 ayat 27 itu ada CCTV-nya Allah di dalam setiap hidup manusia. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi Allah itu hidup, Allah itu kekal, tidak tertidur, penjaga Israel. Ya. Tadi kita sudah nyanyi pujian pertama, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Ini kalau kita terus berjalan sama Tuhan, menghadapi apapun nanti di tahun 26 ini tetap ada damai. Tidak khawatir, tidak bingung. Sebab itu kita pelihara, ya. Yesus itu kita pelihara.
Firman-Nya kita ingat, kita hafalkan, kita ingat, kita renungkan, kita jalani. Nah, nanti namanya tahun 26 ini kita tidak tahu. Yang jelas situasinya makin gak enak. Tidak ada makin enak. Barang turun tidak ada kecuali sandal terus di bawah. Semua pasti naik. Kesulitan, kesukaran, tantangan, ya, peperangan, gempa bumi, PHK. Ya, sebab semuanya nanti ini dunia dikuasai alat-alat. Ya, mestinya dikerjakan orang, dikerjakan oleh alat. Ya, satu pabrik itu mungkin biasanya ratusan ribuan orang, dikerjakan cuma berapa orang saja. Karena apa? Ada robot-robot yang luar biasa canggih. Manusia akhirnya tidak dapat kerjaan. Apa tidak ribut, tidak dapat kerjaan, tidak makan. Ya. Singa aja, binatang aja tidak makan, marah-marah dia. Apalagi manusia. Nah, jadi apa dunia ini? Pasti semakin bahaya. Ya. Haleluya. Kalau saya sama istri saya kadang-kadang mendengarkan khotbah-khotbah yang dari YouTube atau dari apa ya, penjelasan tentang akhir zaman, meterai ke-6, kuda hitam dan macam-macam, itu dijelaskan mendetil. Wah, itu kalau kita tidak punya iman bisa takut, ya, bisa takut, bisa khawatir. Sebab apa? Dunia ini nanti akan dikuasai oleh antikris. Semua nanti diatur, ada yang ngatur. Ya, itu nanti ayat akan berlaku. Ya, orang yang punya tanda 666 boleh belanja, yang tidak punya tanda 666 tidak boleh belanja. Ya, kalau menyangkal Kristus baru boleh beli. Kalau sampai nanti terjadi itu, bagaimana orang percaya ini? Nah, kita yang sungguh-sungguh sama Tuhan, ya, pasti Tuhan beserta. Sebelum itu terjadi, orang-orang yang setia sudah diangkat. Sebab itu setia. Kalau sampai tertinggal, dianiaya seperti itu, tidak bisa belanja, tidak bisa ini, tidak bisa itu, ya. Mau periksa ke dokter, tidak ada tanda 66, tidak bisa. Bagaimana? Ini kita harus siap. Mumpung masih ada kesempatan, setia sungguh-sungguh. Sehingga waktu yang Tuhan datang, ya, mengangkat orang pilihannya yang sudah siap sedia, seperti 5 gadis yang bijaksana. Lampunya menyala, punya seret minyak, ya, itu nanti diangkat. Jadi nanti itu ada 2 tahap, ya. Pertama, penderitaan pertama 3,5 tahun, ya. Setelah itu ada pengangkatan, masuk 3,5 tahun yang kedua, itu yang tertinggal kena antikris, dianiaya luar biasa. Apakah kita kuat mengalami aniaya yang luar biasa itu? Kalau tetap kuat, bisa kuat, mati disiksa, ya, tetap percaya masih bisa selamat. Tapi kalau tidak kuat, menyangkal, ya wes, aku tak menyangkal Yesusku supaya aku bisa beli ini, bisa beli itu, bisa makan, wes tak tinggalkan Yesusku, ya, masuk neraka. Ya. Jadi kita di tahun-tahun ini masuk masa-masa yang sulit, semakin sulit, semakin sukar. Tapi kita yang punya percaya Yesus tidak takut, tidak khawatir. Penjaga Israel, Tuhan menjaga kita keluar masukmu. Haleluya. Haleluya. Orang yang tetap di dalam Tuhan dipelihara, keluar masuk aman, ya. Orang yang hidup dalam kebenaran, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Luar biasanya ikut Tuhan. Ya. Memang harus pikul salib, menyangkal diri. Haleluya. Nah, itu Tuhan, nanti janji-janji Tuhan itu digenapi. Ya, ibadah, berbakti soal utama. Tuhan memberkati rotimu dan airmu, segala penyakit dilalukan. Ya. Nah, penyakit dilalukan ini ada 2 macam. Ya. Penyakitnya dilalukan artinya berhenti, itu kita dipanggil Tuhan, bisa. Penyakit dilalukan sehat, seger waras, itu juga bisa.
Kita harus ngerti apa artinya penyakit dilalukan, ya. Seperti orang yang menderita sudah lama sakit, ya. Penyakitnya dilalukan oleh Tuhan, ya wis cukup, penderitaanmu sudah cukup, wis, ya. Penderitaanmu tak diambil Tuhan, dipikul Tuhan, ya pulang ke rumah Bapak di surga. Jadi kita harus siap, rela, ngerti, ya, ngerti kalau orang sudah, ya, semua penyakit dilalukan, dipanggil Tuhan itu kita harus mengerti, oh puji Tuhan. Memang tidak ada kita salaman, puji Tuhan ya suamimu sudah mati, puji Tuhan ya istrimu sudah mati. Bukan itu maksudnya. Arti rohaninya seperti itu. Dia sudah lepas dari penderitaan sengsaranya yang sakit ini tadi. Yang hidup juga lepas penderitaan kesengsaraannya, pikulannya, bebannya lepas juga. Ya, itu harus kita sadari. Nah, coba kalau tidak mati-mati, ya. Kalau berapa bulan aja yang jaga setengah mati, apalagi tadi saya berapa tahun, belum lagi kan waktu suami sakit setengah mati, orang tua jatuh, betul-betul nggak kuat, tidak ada orang kuat. Ya, itu masih kalau dibandingkan dengan Alkitab, kita baca kitab Ayub masih sak jentik, sak kuku. Bayangkan Ayub 10 mati, kita kematian satu aja Pak. Ya. Apalagi yang mati itu istilah katanya menjadi tulang punggung kita. Wah, munting gitu. Ini 10 anak mati, hartanya ludes-des, terus badannya korengan semua. Apa dong? Istri yang gak kuat, stres berat, sampai berkata-kata yang gak enak. Hujatan Allah, mati opisan. Berapa double yang dialami Ayub? Apakah kita sudah mengalami seperti itu? Double seperti itu? Jadi kalau kita ini menderita, kalau Roh Kudus mengingatkan kita kan firman Allah yang kita baca. Nanti Roh Kudus bilang penderitaanmu itu percobaan biasa, ringan. Coba lihat di Alkitab itu, lihat Ayub, ya toh? Lihat yang lain, lihat Yesus yang sudah berbuat baik, berbuat benar, masih disalahkan, dijelekkan, dihina, bahkan dibunuh. Ya, ini jadi kalau kita baca firman Allah, kita banyak berdoa saat menghadapi kesulitan-kesukaran apapun, Roh Kudus bicara. Itu menguatkan kita. Sebab itu firman Allah mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, mereka akan dihiburkan. Penghiburan kita itu apa? Firman Allah. Orang bisa, kalau ada orang meninggal ya, bertemu ya namanya ikut berduka cita ya. Yang kuat ya Bu, sabar. Ngomong enak ya. Waktu di perkumpulan sebelum pergi ke kuburan itu masih ada banyak sukacita karena datang banyak penghibur, teman-teman datang, didoakan, ada nyanyian pujian, ya, haleluya. Setelah pulang semua beres kabeh, pulang sendirian. Kebayang nggak? Tolas ini biasanya ada suami, sekarang nggak ada. Ya, itu butuh waktu, nggak terus hilang wah seperti tidak ada apa-apa. Semua butuh waktu. Baik orang itu cinta sama yang meninggal ataupun tidak cinta, itu namanya sudah kumpul berapa tahun gitu. Ya itu bisa terasa kasihan. Kembali kita ingat firman Allah, Tuhan itu baik. Terus bersyukur, haleluya. Nama Tuhan. Terus Matius 28 ayat 20b dikatakan, dia berkata, aku besertamu. Haleluya. Ini sampai kapan? Sampai kesudahan alam. Luar biasa penyertaan Tuhan. Suami, istri, anak, mantu, cucu, besan, siapa saja
menyertai kita cuma sampai di lubang kubur selesai. Tapi Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Kita sudah masuk zaman yang sulit sukar ini, Dia tetap beserta. Haleluya, haleluya. Jadi kita harus belajar menyadari terus menerus ya, dalam suka duka apapun ya, kita harus ingat, oh Tuhan besertaku ya. Bahkan lebih lagi namanya Tuhan beserta itu di mana? Kiri, kanan, muka, belakang ya, Tuhan beserta kita. Tapi Tuhan bilang apa? Aku akan tinggal di dalammu. Di dalam. Mungkin kalau di luar itu ya masih bisa ada gangguan-gangguan lain ya. Tapi kalau Tuhan sudah di dalam kita ya, sudah tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Sebab itu ya, kita harus juga apa? Tinggal di dalam Tuhan. Firman-Nya tinggal di dalam kita, itu satu kesatuan ya, ada timbal baliknya ya. Kalau Tuhan cuma beserta itu sudah puji Tuhan ya toh. Waktu naik mobil, waktu di rumah, ke pasar, belanja, kemana saja Tuhan beserta ya. Itu harus ditingkatkan lagi sampai Tuhan di dalam kita ya. Haleluya, puji nama Tuhan ya, haleluya. Kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, itu kita betul-betul dalam pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Jaganya bukan luarnya toh, tapi dalam-dalamnya. Artinya apa? Saat kita sakit hati, sedih, susah ya, dikhianati sekalipun, karena Tuhan sudah di dalam, bisa kita lewati. Tapi kalau masih cuma di luar ya, sepertinya keluarnya orang ini kan ya, kena penderitaan sehebat ini kok luarnya bisa senyum-senyum ya. Tapi di dalamnya pahit, di dalamnya sedih, susah, jengkel, mangkel, pegel, itu di dalamnya. Sebab itu mengapa kita harus terima Yesus sampai masuk di dalam. Luarnya ini bisa sandiwara, senyum-senyum ya. Misalnya sama musuh ya loh, salaman, senyum loh, tapi hati deh, hati-hati ya. Aku gak mampu nih, kon sampai mati gak mampu, itu di dalam. Tapi kalau kita punya Yesus itu sampai di dalam, menguasai hati, pikiran, tangan, perasaan kita, betul-betul nanti terpancar keluarnya itu tulus, suci, murni ya. Nggak senyum tapi dalamnya mangkel. Itu dibukti. Ada katakan senyum diplomatik ya. Negara yang saling bertengkar, mau perang, kalau ketemu mosok sama mencucu. Kalau jabat tangan senyum. Tapi awas kalau di lumane tak bom. Itu senyum diplomatik. Kita tidak boleh seperti itu ya. Nulung betul-betul tulus, suci, murni, membagi, memberi, membantu, mengantar, tulus, suci, murni. Tuhan bisa melihat ya. Tuhan melihat ya. Haleluya. Jadi penyertaan Tuhan itu bukan hanya sampai di luar, tapi sampai di dalam. Kalau itu terjadi, itu kita miliki. Wah, luar biasa ya, luar biasa. Penyertaan Tuhan itu betul-betul nyata. Haleluya, haleluya. Sebab itu kita semua harus terus hidup dalam kekudusan ya. Banyak berdoa ya. Jalan, ngerjakan apa-apa di rumah, bepergian ke tempat yang ramai, senang, tetap ya,
mengucap syukur, ingat Tuhan. Saya boleh ada di tempat ini, menikmati ini, beli itu. Puji Tuhan, terima kasih. Ya. Haleluya. Mungkin masih banyak yang belum kita dapatkan, masih belum banyak yang kita inginkan terwujud. Nah, sudah, serahkan sama Tuhan. Tuhan nanti membuat segala sesuatu indah pada ada waktunya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi mari kita belajar hidup berkenan ya, sehingga kita disertai oleh Tuhan ya. Haleluya. Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Jadi kita harus punya iman, percaya ya. Percaya ya. Datang sama Tuhan, beribadah kepada Tuhan saat menghadapi kesulitan, kesukaran apapun, kita belajar tetap percaya Tuhan itu baik. Haleluya. Memang tidak semudah apa yang kita katakan secara teori ya. Tuhan menggiring kita untuk nanti praktek ya. Praktek. Kalau saya renung-renungkan, orang percaya Tuhan itu bukan percaya tok terus masuk surga. Tidak ada perbuatannya, tidak ada prakteknya. Kecuali ya, kita lihat orang yang disalib di sebelah kanannya Yesus. Waktu itu dia bertobat, dia bilang sama temannya, kita ini tidak lebih baik dari Yesus. Kita ini pembunuh, perampok, kita layak terima hukuman ini. Tapi orang ini tidak bersalah. Dia tahu, dia mengakui Yesus tidak bersalah. Entah dari mana, mungkin dia dengar waktu di penjara, dia dengar orang cerita tentang Yesus, dia percaya Yesus tidak bersalah, kita bersalah. Tapi dari pengakuan itu, walaupun orang ini tidak mengaku ngomong sama Yesus, Yesus ampuni dosaku, aku bersalah, dia tidak ngomong seperti itu. Dia ngomong sama temannya, tapi secara tidak langsung dia ngomong sama Tuhan Yesus, kita tidak bersalah, patut dihukum. Yesus tidak bersalah, itu pengakuan ya. Bagaimana? Dia berbuat apa setelah pengakuan? Tidak bisa berbuat apa-apa, dipaku, tidak bisa turun, tidak bisa melayani, tidak bisa bersaksi, tidak bisa membagi berkat. Finish itu di atas kayu salib. Jadi kita yang masih hidup, yang belum dipaku di kayu salib, masih bisa kerja, masih bisa memberi, masih bisa membagi, masih bisa kerja buat Tuhan, bisa jadi berkat bagi banyak orang, kita lakukan. Amin. Jadi kalau orang percaya Yesus pasti selamat, betul. Tapi yang hidup, yang masih diberi kekuatan kesehatan, ada tindakan iman, berdoa, baca firman, berbuat baik, mengasihi, mengampuni, membagi, memberi, melayani. Itu hal wajib. Sebab kita melihat dalam Alkitab banyak orang yang tidak mau melayani Tuhan, tidak mau berbuat baik, mati binasa. Ya. Itu Matius 25 itu sangat jelas ya. Itu aja dikatakan yang sudah punya api, 5 gadis bodoh punya pelitanya nyala, tapi tidak punya seret minyak. Dikatakan apa? Dia ketinggalan di luar. Masih kurang apa? Apinya sudah nyala, punya pelita, tapi tidak punya seret minyak. Ya. Ada lagi dikatakan sebelah kanan itu domba, sebelah kiri kambing. Kambing ini tidak tahu berbuat baik. Dikatakan kamu masuk dalam siksaan. Karena apa? Perbuatannya. Jadi Yakobus 2:22 dikatakan iman disertai perbuatan, iman itu sempurna. Artinya apa? Imannya menyelamatkan. Disertai apa? Perbuatan. Jadi perbuatan itu dihitung sama Tuhan. Ya, perbuatan kecil, perbuatan besar dihitung semua. Tuhan bilang apa? Kamu memberi secangkir air saja kepada orang ini, ya, dicatat. Gitu.
Jadi mari saudaraku ya, masih ada kesempatan bagi kita untuk terus berbuat baik, ya, berkenan ya, dengan iman dan perbuatan. Jadi, kita lihat kehidupan Maria sama Yusuf yang melahirkan bayi Yesus ya, hidupnya berkenan. Hidupnya berkenan ya, seperti Henokh diangkat ya, masuk kesempurnaan. Dia apa? Berjalan, bergaul dengan Allah ya. Kemudian Elia apa? Elia bukan percaya kok, bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Ya, Henokh tidak ditulis bekerja segiat-giatnya, tapi Elia ditulis bekerja segiat-giatnya. Haleluya. Yusuf bagaimana? Yusuf itu takut akan Allah, ya, mengasihi, mengampuni kakak-kakaknya yang masukkan dia ke sumur, masukkan dia dijual orang Ismail, diampuni. Haleluya. Karena Yusuf takut akan Allah. Jadi ayat-ayat firman Allah itu seperti rangkaian. Tuhan bilang dalam Amsal Sulaiman, seperti kalung, seperti gelang, ya, tidak putus, gandeng semua. Nah itu indah, berkenan ya. Jadi jangan sampai apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita ini ada yang putus, ada yang masih belum nyambung ya. Sudah ini kurang satu, gak nyambung cian, pedot. Ada orang pakai kalung dipegang begini, kalung itu pedot, kayak dilihat orang lucu sudah, nggak mungkin toh, harus digantungkan. Nah kita ini masih banyak yang belum nyambung ya. Ya, saudara sendiri yang tahu apa yang belum nyambung, saya sendiri tahu apa yang masih belum nyambung, belum erat ya. Dan sambungan itu tidak boleh longgar sampai gampang putus, gampang lepas, erat ya. Biar kita tingkatkan ini. Juga Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ya, imannya luar biasa. Iman yang bagaimana? Iman yang walaupun gak ditolong tetap setia, tetap percaya. Itu Sadrak, Mesak, Abednego bilang sama Nebukadnezar, sekalipun Allah tidak menolong, aku tetap tidak mau menyembah patung yang Tuhan dirikan. Oh itu resiko apa? Resiko mati. Tapi nyatanya mati tidak, masuk ke dapur api, ke gua singa, tidak mati. Ini Tuhan uji iman kita sampai sedemikian rupa. Masuk, bukan tidak masuk. Saudara, saya ini nanti akan diuji masuk dapur api, baptisan api. Nah ini kita perlu persiapan ya. Persiapan kita pun sekalipun ya, itu mungkin rasanya kurang cukup. Kalau kita bisa seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, itu karena apa? Tuhan menyertai. Amin. Malaikat Tuhan dikirim ya. Masuk dapur api 3 orang, raja bisa melihat 4 orang. Siapa yang satu? Penyertaan Tuhan. Malaikat Allah dikirim. Kita tidak lihat. Jadi saudara kalau pergi mana-mana, pulang pergi selamat, jangan pikir saudara wah hebat. Kita tidak melihat ada yang menyertai kita. Amin. Nah kalau itu menyerang dalam batin jiwa roh kita, itu roh yang ada di dalam kita, penyertaan Tuhan karena kita di dalam Dia, rohnya ada di dalam kita, itu yang memberikan kita kekuatan, kemenangan. Disakiti tidak sampai balas, bereaksi dosa, bisa tetap mengampuni, bisa mengasihi, bahkan bisa memberi musuh kita, mendoakan musuh kita, itu dalam ya. Jadi ada luar, ada dalam. Jadi Tuhan minta kita itu sampai roh itu ada di dalam kita, penyertaan Tuhan itu ada di dalam kita, selain di luar. Artinya apa? Luar dalam disertai Tuhan. Haleluya ya.
Oleh sebab itu di tahun 2026 ini ya kita saling mendoakan ya. Tidak ada orang kuat ya. Pak Hendy boleh kuat, no. Semua punya kelebihan, semua ada yang kuat cuma Yesus. Ya, sebab itu mari ya. Kalau ada kita menghadapi dengar ada orang punya masalah, kesulitan, kesukaran, sakit, penyakit, ya, kita saling mendoakan, ya, saling mendoakan. Haleluya. Yang selanjutnya Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini belajar berarti ya, bisa terus bersyukur dalam suka, dalam duka. Itu tidak otomatis bisa, tapi kita terus belajar bersyukur. Kita ingat apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Haleluya. Haleluya. Ya, Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kalau Tuhan beserta kita ya, haleluya. Kita juga beserta dengan Tuhan. Ya, 2 Tawari 15 ayat 1 dan 2, Saudara bisa catat ya. Ada seorang nabi bilang, kalau kamu beserta dengan Tuhan, Tuhan pasti beserta kita. Kalau kamu tidak serta dengan Tuhan, Tuhan juga tidak beserta. Ya. Jadi kita punya tugas untuk tiap hari berjalan beserta dengan Tuhan. Ya. Seperti Henokh, seperti Elia, seperti Yusuf. Ya. Itu penderitaan-penderitaan yang hebat. Ya. Itu akan kita alami. Namun itu semua akan menjadi satu ya, kemenangan buat kita, berkat buat kita, pertumbuhan iman rohani kita, jadi berkat bagi banyak orang, bisa menyaksikan kepada banyak orang, ya, haleluya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Jadi kita ini dikasih banyak penderitaan supaya apa? Kita akan ditemukan dengan orang yang mengalami penderitaan seperti apa yang pernah kita alami, dan kita sudah ditolong Tuhan sehingga bisa apa? Bisa bersaksi. Oh, aku pernah mengalami seperti itu. Ya. Apa yang ibu saksikan, apa yang bapak saksikan tadi, aku pernah mengalami. Tapi aku punya Yesus bisa nolong aku. Ya, jadi berkat. Ya. Kalau orang cerita macam-macam, mengeluh macam-macam, kita tidak punya pengalaman. Ngomong apa kita? Ya Pak, singguan macam-macam ini tidak. Tapi lain kalau kita punya pengalaman, kita bagikan, itu menjadi kekuatan. Amin. Haleluya. Biarlah ya, kita tinggal di dalam Dia, firman yang ada pada kita, semuanya nanti akan pujian apa yang pernah kita nyanyikan, semua jadi beres, gak separuh ya. Kalau Tuhan kerja buat nanggung-nanggung. Saya sering kali kerja itu ya, ini belum selesai, kemudian repot itu tak tinggal, tak kerja sana. Istri saya lihat itu, kerja gak karuan ini. Iya tadi kesusu kesana kesemari, banyak alasan kan, gak beres kabeh. Ya, namanya kerjaan kalau kadang-kadang orang tuh merasa itu ya nyambi-nyambi ya, yang biasa kerja nyambi-nyambi itu seneng nyambi-nyambi, ambil korak-korak, goreng, apa kerjaan cuci-cuci, cepet mari kabeh, maksudnya begitu. Tapi goreng-goreng, udah di sana, ini agak repot, lali gosong, ya, ngantuk ya toh, yang lainnya kerja gak beres, ya. Kita yang mengalami seperti itu ya, terima dengan sukacita. Haleluya. Lain kali hati-hati ya. Goreng ya diling, aja lain sama diling, diluk yang gorengane durung gak diwali. Ya. Ini memang kalau ada orang yang kerjanya fokus, aku goreng lainnya urusan nanti lah.
Ya iki sing mateng sing dina kok kaya aja kosong. Cara kerja orang kan lain-lain, beda-beda gitu. Ya. Haleluya. Itulah pada pagi hari ini di minggu pertama ini ya kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Kita libatkan Tuhan ya. Sudah punya rencana apa? Tahun 26 ini serahkan sama Tuhan ya. Ojo dipikir dewe, diramesi dewe pakai caranya sendiri. Serahkan sama Tuhan ya. Kita punya pimpinan ya. Kita ini cuma hamba, Tuhan itu Tuhan. Tuhan, saya mau rencana ini, kepengen ini Tuhan ya. Bagaimana Tuhan? Tolong buka jalan ya. Ada orang yang khawatir mau meninggalkan pekerjaannya karena tekanan dari pimpinannya ya tuh. Sudah ada umur ya 50, hampir 60, bingung ya. Aku lek keluar dari tempat ini terus aku dikerja opo ya. Ya saya bilang kalau belum kerja serahkan sama Tuhan, berdoa minta pimpinan bagaimana, Tuhan pasti buka jalan. Ada ayat puji-pujian mengatakan, asalku hidup suci tidak turut dunia, Tuhan pasti, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan itu punya jalan macam-macam dan apa yang tidak dipikirkan, tidak pernah timbul dalam hati. 1 Korintus 2 ayat 9 Tuhan sediakan. Itu bisa terjadi ya. Itu yang punya apa itu KFC ya, pembuat KFC ayam itu yang terkenal itu suksesnya umur 70-an, 67-an baru sukses jadi KFC di seluruh dunia. Jadi kita tidak usah takut, tidak usah khawatir. Kalau belum ada pekerjaan dunia, lakukan pekerjaan Tuhan ya. Sembahyang itu bekerja, doakan anak, mantu, cucu, cicit, tetangga, bangsa, negara ya, besuk ke rumah sakit dan macam-macam, itu bekerja buat Tuhan, pasti dibayar sama Tuhan. Tuhan tidak pernah minta orang kerja gratis, tidak ada ya. Apa yang kita kerjakan Tuhan berkati ya. Seringkali ya saya berikan perumpamaan, ada orang pembersih got gitu ya, selokan, dia tidak diminta kerja, dia kerjakan sendiri dengan sukacita senang hati. Orang tuh yang punya rumah keluar lihat, loh kok dibersihkan. Ada yang nggak ngerti ya, ngamuk-ngamuk, Pak aku gak nyuruh bersihkan, aku gak belum bayar, ngomel-ngomel macam. Karena mereka belum mengenal Tuhan. Yang punya rumah kenal Tuhan, oh ya terima kasih Pak, diambilkan seadanya. Punya uang dikasihkan, kalau nggak punya uang ada makanan minuman dikasihkan, betul nggak? Apalagi kita kerja buat Tuhan ya, manusia aja punya belas kasihan, apalagi Tuhan kita ya. Puji Tuhan, biar firman Allah pada pagi hari ini jadi berkat buat kita semua. Kita pasti disertai Tuhan, asal kita juga beserta dengan Dia. Kemana-mana minta pimpinan Tuhan, tahu pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan ya. Kita serahkan semua dalam Tuhan. Aku tidak sanggup Tuhan melewati tahun 26 ini, tapi bersama Engkau kita bisa melakukan perkara yang besar, karena Tuhan ada di dalam kita. Mari kita dudukkan kepala, kita masuk dalam doa, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu berhenti sampai di sini. Roh Kudus berbicara terus dalam kehidupan kami untuk mengawali tahun 2026 ini. Kami percaya Tuhan, kalau kami beserta Engkau, Engkau pasti menyertai kami situasi kondisi apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan terima perjamuan kudus di awal tahun 2026 ini. Engkau sucikan, Engkau kuduskan kami. Ampuni dosa-dosa kami yang kami sadari, yang tidak kami sadari. Haleluya. Engkau basuh dalam darah-Mu yang kudus. Penuhi kami dan Roh Kudus dan firman-Mu, supaya kami boleh mengikuti jalan-jalan-Mu, boleh semakin baik, berkenan di hadapan Tuhan, dan juga berkenan di hadapan manusia. Terima kasih Bapak, kami siap terima berkat daripada perjamuan kudus pada pagi hari ini, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Silakan duduk saudaraku, nanti Pak Slot.
Kita nyanyi suci-suci Allah Bapa. Langit tunjuk kuasanya. Bumi, langit tunjuk kuasanya. Ku pandang saja padamu, pandang saja padamu. Suci, suci, suci. Mari kita kami berdiri bersama-sama. Suci, 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 sucikan kami ya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Suci, 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 mari Tuhan sucikanku. Mari Tuhan sucikan. Apa-apa yang menjadi salah dosa kami, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami minta ampun Tuhan, haleluya. Baik dosa yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari Tuhan, yang sudah kami perbuat, ampuni dengan darah-Mu yang kudus, haleluya. Sehingga pada pagi hari ini kami layak terima perjamuan kudus ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Darah-Mu Yesus mencucikan kami, hati, pikir, dan angan-angan perasaan kami Kau sucikan oleh kuat kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita naikkan ke atas. Haleluya. Kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengambil roti serta memecah-mecahkan dan membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Kita kecawan, kita dengarkan firman Allah. Haleluya. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dibenterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah cawan berkat yang atas kita pintakan berkat ini adalah persekutuan dalam darah Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami awali tahun 2026 ini, haleluya, untuk tetap tinggal bersama Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar umat akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan sertai yang jauh dan dekat. Haleluya. Pulang dengan selamat. Haleluya. Dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita dari awal tahun sampai akhir tahun. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, dan segala korban persembahan yang dikorbankan dipersembahkan untuk Tuhan. Karena kami menyadari semua dari Engkau Tuhan. Kami pakai, kami gunakan, kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak. Tolong saudara kami yang tidak bisa hadir, Tuhan melawat mereka, Tuhan ingatkan mereka supaya mereka tetap setia beribadah walaupun tidak ke tempat ini, ke tempat-tempat yang lain. Tuhan ingatkan mereka supaya terus mencari Tuhan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapak. Dan pada pagi hari ini ada ucapan syukur daripada Win dan keluarga. Engkau yang memberkati berlipat kali ganda. Haleluya.
atas segala perbuatannya ini Bapak. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk.